Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang peran radiologi pada kasus kepala dan leher. Beberapa modalitas pencitraan yang dapat dilakukan antara lain X-ray, USG, CT scan, serta MRI. X-ray konvensional, yaitu modalitas pencitraan menggunakan sinar X yang diarahkan ke bagian tubuh tertentu, dan sinar X akan menembus jaringan tubuh dengan tingkat penyerapan yang berbeda. Jika mengenai metal atau besi, maka akan menjadi putih atau radio opak. Jika mengenai air atau udara, akan menjadi hitam atau radiolucent. Kelebihan dan kekurangan, kita mulai dari kelebihan. Yang pertama, tersedia secara luas, cepat dan mudah, biaya rendah, dan biasanya digunakan sebagai modalitas screening. Kekurangannya adalah menggunakan radiasi dan terbatas pada jaringan lunak. Nah, pada gambar di samping, ini merupakan salah satu foto X-ray pada kepala. Contoh dari X-ray konvensional yang pertama adalah foto Waters, di mana pada foto kiri didapati opasitas pada sinus maksilaris kiri yang mengesankan gambaran sinusitis maksilaris kiri akut. Sementara pada foto kanan didapati listesis ke anterior C2 terhadap C3 sejauh kurang dari 25% dan didapati fraktur pada C2. Pemeriksaan USG merupakan modalitas radiologi yang menggunakan gelombang suara. Transduser menghasilkan dan menangkap gelombang suara yang dipantulkan oleh organ yang dilewati. Gambar dihasilkan oleh variasi kekuatan pantulan saat gelombang melalui struktur pada tubuh atau yang disebut dengan eko. Gambaran hiperekoik dapat ditemukan pada tulang, sementara gambaran anekoik dapat ditemukan pada cairan bebas. Untuk kelebihan USG adalah tidak adanya kontraindikasi absolut, tidak menggunakan radiasi penion, alatnya tersedia luas, tidak bersifat invasif, dan pemakaian yang fleksibel dan mudah. Sementara untuk kekurangannya adalah pemeriksaan bersifat operator dependent, pemeriksaan membutuhkan waktu lama, ruang visualisasi terbatas, dan lapang pandang gambar terbatas. Berikut adalah contoh pemeriksaan USG pada kepala dan leher. Yang pertama adalah germinal matrix hemorrhage bilateral. Pemeriksaan otak melalui USG hanya dapat dilakukan pada neonatus dan balita sebelum menutupnya fontanella. Kemudian berikutnya adalah nodul solid kistik pada tiroid. USG tiroid berperan penting dalam menilai risiko keganasan tiroid dan digunakan untuk rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut. CT-scan merupakan pencitraan yang menggabungkan teknologi sinar X yang dapat berotasi 180 derajat sehingga menghasilkan gambaran irisan ataupun potongan melintang. Nah, setiap potongan itu memiliki ketebalan 0,625 mm. Kelebihannya antara lain detail yang tinggi, visualisasi 3D, cepat, serta memiliki kekurangan radiasi yang tinggi, mahal, alergi kontras, dan kurang sensitif terhadap jaringan yang lunak dan halus. Penggunaan CT scan juga dapat mengetahui adanya infak subakut, di mana pada foto ini didapati lesi hipodens luas dengan batas yang tegas pada korteks subkorteks lobus frontotempoparietal. Sementara pada foto ini didapati kasus ICH di mana terdapat lesi hiperdens dengan edem perivokal pada korteks subkorteks lobus frontotemporal kiri. MRI merupakan modalitas pemeriksaan yang membentuk gambaran sebaran proton hidrogen dalam tubuh. Ion hidrogen melepaskan gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh detektor akibat manipulasi melalui penggunaan magnet dan gelombang radio eksternal. Berbagai sekuens dengan sensitivitas target yang berbeda dapat dilakukan dengan variasi pada gradien dan gelombang radio yang diberikan. Untuk kelebihan MRI, diantaranya adalah lebih sensitif terhadap jaringan lunak, terhadap sekuens spesifik yang meningkatkan sensitivitas terhadap sirkuit tertentu, dan tidak menggunakan radiasi penion. Untuk kekurangannya adalah mahal, alatnya masih terbatas, waktu pemeriksaan yang lama, dan pasien harus diam selama diperiksa, adanya artefak logam termasuk akibat dari tato, dan terdapat kontraindikasi seperti pemakaian pacemaker, stimulator neural, implan logam pada mata, dan pasien dengan klaustrofobia. Berikut adalah contoh pemeriksaan MRI pada kepala leher. Pada foto T1 post-kontras ini, nampak massa solid pada dorsum selae. Kemudian berikutnya adalah nodul multiple pada otak. Di sini nampak berbagai sekuens MRI memberikan gambaran yang berbeda-beda. Tampak juga tepi lesi yang menyangat setelah pemberian kontras. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.